Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati mengawali hari, untuk melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. 1 minggu yang lalu saya mendapatkan vaksin COVID-19. Ini adalah vaksin yang pertama dan akan dilanjutkan minggu depan untuk vaksin yang kedua. Kita mungkin ingat sewaktu kita masih kecil, kita juga menerima vaksin. Demikian juga dengan anak-anak kita sewaktu mereka kecil. Mereka juga mendapatkan yang namanya imunisasi secara berkala. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Nah, saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk memproduksi yang namanya antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut dengan imunisasi. Saudaraku, di dalam tubuh kita ini sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, saudara? Tuhan memberikan sistem antibodi yang terproduksi dengan baik dan sangat ajaib, yang berfungsi untuk melawan kuman dan virus yang menyerang tubuh kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Tidak lepas dari serangan iblis yang hendak menjauhkan kita dari relasi kedekatan kita dengan Allah. Kita membutuhkan firman Tuhan yang akan menjadi pedang roh untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Iblis adalah si jahat yang memiliki banyak strategi untuk mempengaruhi kita agar kita menjauh dari kedekatan kita dengan Allah. Ada orang yang berkata kepada saya bahwa ia sedang mengalami kemunduran rohani. Ia mulai malas untuk berdoa, malas untuk membaca Alkitab, dan mulai kurang semangat untuk melayani. Padahal dulunya adalah seorang yang antusias di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit kemudian mereka yang mengalami kelesuhan secara rohani mulai mencari alasan. Ada yang mengatakan tidak ada waktu, sibuk, bahkan mulai untuk menyalahkan orang lain, khususnya para pembimbing rohaninya yang dianggap tidak bisa memberi makanan rohani yang baik. Iblis pandai untuk menipu. Lambat namun pasti ia akan memperdaya orang percaya agar kehilangan fokus. Kelesuhan terjadi sesungguhnya karena orang percaya tidak melekat dan tidak tinggal dalam pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Ketika kegiatan rohani hanya sebagai aktivitas rutin belaka, dipastikan kita akan mengalami yang namanya kejenuhan, bosan, dan hilangnya gairah untuk melayani. Saudaraku, kita jenuh karena yang kita kerjakan hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Kita melakukan disiplin rohani hanya sebatas kegiatan harian belaka, dan sesungguhnya kita kehilangan esensi dalam menjalankan disiplin rohani itu sendiri. Firman Tuhan hari ini berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kita perlu menjaga kerinduan kita untuk terus
berdekat kepada Kristus. Tentu saja Roh Kudus akan menolong dan membimbing kita agar kita dapat terus memiliki kerinduan seperti ini. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam kebenaran firman-Nya sehingga kita dapat terus berjalan di dalam kebenaran. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Namun kuasa Tuhan akan menuntun kita untuk terus tetap fokus kepada kebenaran. Mari kita sambut hari ini dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Firman-Nya akan menguatkan dan menopang kita untuk terus berjalan dalam jalannya. Saudaraku, dengan kedisiplinan rohani yang serius, tentu saja ini akan menjadi satu imun buat kita di dalam melawan setiap serangan iblis, bahkan godaannya yang seringkali menjerat kita untuk jatuh dalam dosa. Mari kita bersandar terus kepadanya, dan mari melalui kebenaran firman Tuhan kita boleh melawannya. Mari ambillah waktu untuk saudara berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu sesungguhnya adalah pedang roh bagi kami untuk melawan segala tipu muslihat iblis yang seringkali mengecoh kami untuk jauh daripada Engkau, yang seringkali juga membawa kami terpikat dengan dosa-dosa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami meminta penyertaan-Mu. Tuntunlah langkah kami sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memegang kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau adalah pokok anggur, dan kami harus melekat secara terus-menerus di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kiranya perjalanan kita di minggu ini, kita tetap kuat, karena firman Tuhan menjadi satu pedang roh bagi kita. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.